Balik lagi di Fresh Link. Jadi hari ini kita coba bahas soal Bray Wyatt ya. Jadi mungkin teman-teman udah tahu ya soal Bray Wyatt ya. Memang udah lama juga kejadiannya. Jadi Bray Wyatt sudah meninggal dunia ya, turut berduka cita ya. Tapi memang udah lama kejadiannya. Tapi yang pengen saya bahas kali ini adalah bukan soal si Bray Wyatt ceritanya kayak gimana, kisahnya seperti apa, tapi lebih ke ada satu hal yang memang menarik buat kita bahas, yaitu kenapa sih seorang Bray Wyatt itu bisa dikatakan meninggal dunia akibat COVID-19 gitu ya, yang jadi problem kita semua di masa lalu gitu ya, karena pandemi dan apa dan lain sebagainya ya. Jadi memang kenapa sih bisa terjadi hal seperti itu? Jadi kalau misalkan kita sederhananya, kalau kita bahas, memang ada beberapa penyebab sakit jantung itu karena pengaruh COVID-19 ya, kalau misalkan dari penelitian gitu. Tapi memang karena lagi-lagi ya, kejadiannya cepat dan kita nggak bisa prediksi soal COVID ini. Karena memang kan balik lagi ya, ini kan hal yang baru, yang mana belum banyak orang yang tahu gitu loh. Ini harus kayak gimana, harus kayak gimana. Sehingga apa yang terjadi adalah ya udah, kayak misalkan kalau misalkan teman-teman dahulu ya, zaman dahulu gitu, ketika ada keluarganya ya yang mohon maaf ya, meninggal karena COVID-19 gitu, disebutkan seperti itu. Teman-teman nggak terima karena, "Oh COVID, kok COVID?" gitu. Semua jadi COVID kan ya. Sebenarnya kayak gini, lebih ke tidak ada mekanisme yang jelas gitu loh. Yang bisa diidentifikasi saat itu adalah apa? Ya betul, adalah adanya terkonfirmasi infeksi dari COVID-19 itu. Jadi kita nggak bisa kayak bilang, "Ah ini dokternya yang salah diagnosis," itu enggak juga. Karena memang di momen itu yang ditemukan adalah COVID-19 gitu loh. Tapi kan nanti kita bisa melihat lagi, kayak, oh COVID-19 itu dia menyebabkan ini, sehingga ketika mohon maaf ya, ketika pasiennya meninggal, dia itu terjadi karena adanya ini disebabkan oleh ini, nanti berujungnya ke COVID-19 kayak gitu loh. Jadi kita tuh bisa merunutkan gitu loh. Jadi kejadiannya seperti apa, cuman memang kan saat itu kan pasti nggak ada ya, nggak ada kronologis yang jelas gitu loh. Jadi perjalanan penyakit yang jelas sehingga orang tuh buntu infonya gitu. Makanya ketika ada yang bilang kayak anggota DPR yang bilang bahwa penyebab orang meninggal itu bukan karena rokok, tapi karena sakit jantung. Ya nggak salah sebenarnya, karena pada faktanya memang ketika meninggal kan pasti ada sakit jantungnya. Tapi kan kita harus identifikasi dahulu sakit jantungnya karena apa? Karena ini, karena ada gangguan di sini. Gangguan di sini bisa disebabkan karena apa, karena apa, kemudian kita identifikasi faktor risiko dan lain sebagainya, yang mana salah satunya faktor risikonya adalah pasiennya merokok. Sehingga wajar kalau misalkan dokternya bilang salah satu penyebab pasien meninggal adalah konsumsi rokok, gitu loh. Jadi memang perlu kita ketahui dulu perjalanan penyakitnya sebelum kita bisa ngejudge hal seperti itu. Makanya, tapi ini komen saya bukan buat ngebelain anggota DPR-nya ya, tapi lebih ke, ya masa kayak gitu dong reasoningnya gitu loh. Jadi kita buat reasoning yang lengkap gitu loh, sehingga kita bisa bisa kasih judgement yang pas gitu loh ya. Jadi kita coba bahas dulu sedikit soal kenapa sih bisa ada orang yang meninggal karena kasus jantung yang disebabkan oleh COVID-19 ini memang menarik ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, kenapa sih bisa terjadi si orang sakit jantung itu karena COVID-19 gitu loh. Jadi memang kalau kita perlu ketahui kan adanya kerusakan si otot di jantung itu kan memang karena banyak faktor ya. Jadi nggak cuman karena satu hal doang. Dan yang mana yang sekarang yang cukup menarik itu adalah karena COVID-19. Di mana si virusnya ini nanti si namanya itu SARS-CoV-2 ya kalau nggak salah namanya itu ya. Itu dia memang nanti akan berikatan gitu sama enzim-enzim yang ada di jantung, sehingga nanti akan apa, nanti dia akan memicu adanya, akan terjadi berlipat ganda, kemudian juga si enzim yang berlipat ganda ini, nanti dia akan memicu terjadinya
pembengkakan, terjadinya penyempitan pembuluh darah dan lain sebagainya gitu loh. Sehingga kan tadi dari adanya aliran yang terlalu cepat dan juga adanya penghambatan pembuluh darah, jadi pembuluh darahnya itu menyempit sehingga dia akan mendorong terjadinya kematian sel secara, ya bisa dibilang kematian sel secara ya memang terprogram kematian selnya, tapi justru jadi dipercepat gitu alias terjadinya apoptosis gitu. Apoptosis itu sebenarnya adalah kejadian yang normal ya, karena di sebagian di tubuh manusia itu memang selalu terjadi apoptosis, di mana sel yang baru akan mati dan akan digantikan oleh sel yang baru, tapi prosesnya terlalu cepat gitu. Kemudian setelah itu juga akan terjadi yang namanya kerusakan di jaringan endotel ya, di daerah jantung gitu, sehingga nanti akan terbentuk jaring-jaring yang dia nanti malah jadi berkontribusi terhadap adanya kematian di otot jantung. Nah, sehingga dari sini ada yang namanya stres fisiologis akut, sehingga nanti dia akan memicu lonjakan dari stres di jantungnya, sehingga akan terjadi kelemahan otot jantung ya. Nanti gimana sih kita bisa tahu kelemahan otot jantungnya dari mana? Nah, dari hasil pemeriksaan-pemeriksaan yang nanti akan dilakukan. Nanti kita akan melihat apakah ada penurunan dari pompa jantungnya, apakah ada gangguan dari kelistrikannya, dan juga apakah ada resiko-resiko yang lain seperti terjadi kemungkinan gangguan irama jantung yang dapat mengakibatkan kematian, kayak gitu loh. Nanti kita akan lakukan pemeriksaan dari A sampai Z apa saja, biasanya banyak sih pemeriksaannya. Biasanya nanti akan teman-teman temukan saat check up ya, biasanya nanti akan kalau misalkan yang detail banget, kalau di pasien jantung itu biasanya diperiksa troponin, periksa NT-proBNP, kemudian juga D-dimer ya, atau dilakukan ekokardiografi atau USG jantung, itu juga salah satunya. Tapi kalau secara umum, kalau di pasien-pasien yang sehat ya cukup sebatas di ronsen atau X-ray ya, dan juga EKG gitu. Biasanya sudah itu jadi screening awal ya diri untuk pasien-pasien yang sehat. Jadi kalau misalkan nanti ada risiko ke arah sana, biasanya nanti akan diarahkan untuk melakukan pemeriksaan lanjut. Kemudian juga kalau misalkan kita baca memang selain itu si Bray Wyatt ini juga memang sudah punya riwayat gitu loh, sudah punya riwayat akan sakit jantung sebelumnya. Jadi bukan kali pertama, cuman memang dibantu oleh trigger COVID gitu loh. Jadi udah punya nih, terus ke-trigger sama COVID gitu loh. Jadi ya makin inilah terdorong untuk terjadi hal-hal demikian gitu loh. Kemudian nanti bagaimana sih yang bisa kita lakukan, yang kita bisa lakukan ya adalah mengobati permasalahan jantungnya ini. Entah nanti kita harus lakukan pemasangan ring dan lain sebagainya, biasanya nanti akan diketahui lebih lanjut oleh dokter spesialis jantung ya, kalau misalkan perihal ini karena mereka yang ngerti untuk apa dilakukan tindakan ini, karena alasannya begini, kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang bilang gitu, jadi waktu itu saya pernah berapa kali berdebat sama orang-orang soal kematian yang berawat ini. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, "Ini karena COVID apa karena jantung sih? Karena apa ya?" Ya karena dua-duanya bisa gitu loh. Kalau saya tuh udah jelasin dua-duanya nggak bisa. Jadi memang kalau misalkan kita lihat, Brawet sudah punya riwayat gitu. Kemudian di-trigger sama COVID sehingga meningkatkan resiko terjadi hal seperti itu, dan itu wajar kalau misalkan terjadi. Tapi kan mereka tidak ada yang bisa menghindar gitu loh. Sederhananya itu kayak who knows gitu. Gak ada yang tahu juga bisa terjadi hal seperti itu kan? Iya, terus juga ada orang yang agak ngawur, dia komen bahwa, "Ah, ini Bray Wyatt kurang minum susu beruang nih." Jujur saya pengen nampar orang kayak gini, karena apa? Karena ngawur. Saya bilang aja, "Jangan terlalu ngawur, Mas. Susu beruang itu nggak ngaruh buat COVID," gitu loh. Karena yang jelas, kenapa sih direkomendasikan susu beruang gitu? Karena balik lagi, pertama susunya murni, ya. Memang pure dari olahan sapi gitu. Jadi bukan ada tambahan gula dan lain sebagainya, nggak ada kalau di susu beruang, pertama. Yang kedua, waktu itu ya kebetulan karena tadi murni itu ya, dan orang juga pada minum susu beruang, jadi ya udah minum susu beruang aja. Lagi pula kan harganya murah ya gitu, terjangkau juga, satu kaleng tuh berapa gitu si susu beruang itu. Jadi ya minum aja gitu.
Terus juga kayak si susu beruang itu kan lebih ke untuk meningkatkan imun ya gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi kurang fit kan biar nambah fit kan pasti butuh tambahan-tambahan zat gitu yang ada dari luar. Salah satunya apa? Ya kita bisa bantu dengan minum susu murni gitu loh. Salah satunya bisa didapatkan dari susu beruang. Kayak gitulah. Jadi nggak usah ngomong-ngomong kayak, "Ah, ini berewet kurang minum susu beruang." Saya tampar nih. Ya, oke lah, Kak, sebenarnya nggak terlalu banyak sih yang bisa dibahas karena kalau yang mau detail banget tuh kayak kemarin udah dibahas pas Chelsea Green ya, yang soal jantung itu cukup banyak yang bisa kita bahas dari situ. Oke, next mau bahas apa lagi silakan tulis di kolom komen ya. Jadi kalau misalkan nanti ada mau diskusi dan lain sebagainya tulis kolom komen aja. Kalau ada saran mau bahas apa lagi selain isu-isu sport medicine boleh kita bahas juga di kolom komen. Diskusikan dulu nanti, jadi nanti biar pas bikin videonya juga lebih enak, oke? Itu aja dulu buat hari ini, semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.